Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Allah Penolong yang Setia. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali lupa akan kesetiaan-Mu, terutama dalam masa-masa ketika kami sedang mengalami kesulitan. Namun saat kami merenungkan kembali pengalaman hidup kami melihat dengan jelas bagaimana Engkau selalu hadir sebagai penolong. Tolonglah kami untuk semakin mengandalkan Engkau dan membagikan kesaksian tentang kesetiaan-Mu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, apakah Anda pernah mengalami musim-musim dalam hidup yang terasa begitu berat? Di saat seperti itulah kita benar-benar membutuhkan sandaran yang teguh. Allah Sang Pencipta telah berjanji untuk selalu bersama kita. Dalam renungan ini kita akan menjelajahi bagaimana kesetiaan Tuhan terbukti dalam setiap perjalanan hidup kita, bahkan di saat kita merasa paling lemah sekalipun. Saudaraku, dalam berbagai bencana yang menimpa negeri ini, ada tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, kapal tenggelam, kebakaran, kecelakaan pesawat terbang, dan lain-lain sebagainya. Kita kerap menjumpai berbagai kisah mengharukan dari mereka yang tertimpa bencana. Kisah tentang orang-orang yang dapat terus bertahan di tengah situasi yang berat dan tidak mengenakan. Orang-orang yang kemudian mengucap syukur sebab lolos dari maut. Bagi mereka, selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Mari kita baca Mazmur pasal 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, ayat ini seakan-akan menjadi dialog antara penulis Mazmur dengan jiwanya sendiri yang saat itu sedang dilanda kesedihan dan kegelisahan. Namun di tengah perasaan negatif tersebut muncul sebuah penegasan yang kuat. Berharaplah kepada Allah. Ini adalah sebuah perintah sekaligus sebagai pengingat bagi kita. Mengapa kita mudah tertekan? Yang pertama, kondisi kehidupan. Kita semua pernah mengalami masa-masa sulit, kehilangan, atau kekecewaan. Hal-hal ini wajar terjadi dan dapat membuat kita merasa tertekan. Alkitab mengajarkan kita bahwa hidup di dunia ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Kita semua akan mengalami yang namanya pasang surut, suka dan duka. Masa sulit seringkali menjadi ujian bagi iman kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kita percaya kepada Tuhan di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Seperti emas yang harus dimurnikan dengan api, begitu pula kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa dalam melalui berbagai persoalan dan penderitaan sekalipun. Ketika kita mengalami kesulitan, kita akan semakin menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah hidup ini. Yang kedua,
lupa akan Tuhan. Ketika fokus kita hanya pada masalah yang terjadi, kita mudah melupakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Masalah besar maupun masalah kecil dapat mengusik pikiran kita dan membuat kita menjadi tertekan. Saat masalah-masalah ini terus membayangi hidup kita, kita cenderung hanya fokus pada kesulitan yang ada di hadapan kita. Akibatnya, kita lupa akan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kita. Ketika kita dihadapkan pada masalah, rasa takut, rasa cemas seringkali akhirnya menguasai hidup kita, menguasai hati kita. Kita khawatir masalah tersebut tidak akan teratasi dan hidup kita akhirnya menjadi semakin sulit. Ketakutan ini membuat kita kehilangan perspektif dan melupakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Yang ketiga, ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ketika harapan kita tidak tercapai, kekecewaan pun akhirnya datang. Dalam kehidupan Kristen, harapan bukanlah sekedar keinginan atau impian saja. Harapan adalah sauh atau jangkar jiwa kita yang tertanam dengan kuat pada janji-janji kebenaran Tuhan. Ketika harapan kita tidak tercapai, seringkali kita merasa seolah-olah jangkar kita menjadi terlepas dan kita kemudian terombang-ambing dalam lautan kekecewaan. Kekecewaan adalah emosi yang manusiawi dan wajar. Kita semua pernah mengalaminya. Namun sebagai orang percaya, kita perlu memahami bahwa kekecewaan bukan akhir dari segalanya. Ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk dapat bertumbuh dalam iman dan semakin mendekatkan diri pada Allah. Meskipun harapan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, Allah tetap setia pada janji-janjinya. Mungkin jalan yang Tuhan pilih tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita perlu percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik dari segala rencana kita. Kekecewaan dapat menjadi guru yang baik, saudaraku. Melalui kekecewaan, kita belajar untuk lebih mengandalkan Allah lagi, lebih bersyukur atas apa yang kita miliki, dan lebih sabar dalam menanti janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada masa-masa di mana kesadaran kita akan kehadiran Tuhan yang memberi pertolongan mulai mengendur oleh karena larut dalam persoalan, oleh kekalutan hidup maupun situasi yang serba tidak menentu. Dalam keadaan seperti inilah, mintalah pertolongannya supaya kita selalu dapat melihat dan mensyukuri apa yang ada. Sebab di dalam hadirat Tuhan selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Ya saudaraku, selalu ada alasan untuk bersyukur. Adalah sebuah kebenaran yang universal. Ketika kita merasa tertekan, mari kita kembali kepada Tuhan dan mengingat semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, kita tidak hanya merasa lebih baik secara emosional, tetapi juga semakin merasa dekat dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan yang baik dan penuh kasih sayang, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur sekaligus dengan segala kerendahan hati kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami terjebak dalam banyaknya keluhan dan kekhawatiran, melupakan begitu banyak anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami.
Seperti yang tertulis dalam firman-Mu yang kami baca dalam renungan ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu berharap hanya kepada Engkau saja. Kami ingin belajar untuk lebih peka terhadap segala kebaikan yang ada dalam hidup kami. Tuhan, bantulah kami untuk melihat setiap hari sebagai anugerah dan menemukan alasan untuk selalu bersyukur sekecil apapun itu. Terima kasih Tuhan atas pengingat-Mu yang indah melalui renungan ini. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, kasih dan pemeliharaan Allah tidak pernah luntur, selalu memenuhi dalam segala aspek kehidupan kita. Maka dimanapun dan kapanpun kita berada, teruslah naikkan pujian dan penyembahan dan mengucap syukurlah dalam segala perkara. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.